legenda asal-usul Danau Malawen, sebuah imbauan untuk mendengarkan nasihat orang tua. Kalimantan Tengah memiliki beragam cerita rakyat yang populer. Salah satunya adalah asal-usul Danau Malawen. Langsung simak saja legenda terbentuknya Danau Malawen berikut ini. Selamat menyaksikan. Kabarnya di tepi sungai tersebut terdapat berbagai macam anggrek yang tumbuh dan ditinggali beragam ikan. Namun, pada saat sebuah peristiwa, sungai tersebut mendadak berubah menjadi danau. Kira-kira peristiwa apa saja yang terjadi sehingga mengubah sungai tersebut? Daripada penasaran, langsung saja simak cerita asal-usul Danau Malawen yang berasal dari Barito, Selatan, Kalimantan Tengah. Cerita rakyat asal-usul Danau Malawen. Alkisah pada zaman dahulu kala, di tepi hutan daerah Kalimantan Tengah, hiduplah sepasang suami istri yang hidup serba kekurangan. Meskipun miskin, tetapi mereka benar-benar saling menyayangi dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Hanya saja ada satu hal yang membuat mereka sedih. Setelah 10 tahun menjalani rumah tangga, mereka masih juga belum dikaruniai buah hati. Setiap hari mereka merindukan kehadiran anak untuk melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Setiap malam mereka berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar impian mereka bisa menjadi kenyataan. Tak hanya itu, mereka pun melakukan puasa setiap hari dengan harapan bisa mempercepat terkabulnya harapan tersebut. Pada suatu malam, setelah seperti biasa memanjatkan doa, sepasang suami istri tersebut beristirahat. Malam harinya, sang istri bermimpi didatangi seorang lelaki tua. Dan katanya, kalau kamu ingin mendapatkan seorang keturunan, pergilah ke dalam hutan dan bertapalah, ujar sang kakek tersebut. Belum sempat sang istri bertanya, lelaki tua itu langsung menghilang begitu saja. Keesokan harinya, sang istri menceritakan mimpi tersebut kepada suaminya. Bang, semalam aku bermimpi ada seorang kakek tua yang berkata, kalau kamu ingin mendapatkan keturunan, kita harus bersemedi di dalam hutan. Apakah benar yang dikatakan kakek itu, Bang? Tanya sang istri. Dan kata suaminya, aku tidak yakin, Dek, jawab sang suami. Namun, mungkin saja ini adalah petunjuk bagi kita agar bisa mendapatkan keturunan. Apakah yang akan kita lakukan, Bang? Kata sang istri. Apakah kita akan mengikuti petunjuk dari sang kakek tua? Istrinya kembali bertanya. Sepertinya begitu, istriku. Namun bagaimanapun juga kita harus
mencoba segala macam usaha. Siapa tahu yang diucapkan sang kakek itu menjadi kenyataan, jawab sang suami. Upaya melakukan pertapaan. Keesokan harinya, setelah menyiapkan bekal secukupnya, sepasang suami istri itu melakukan perjalanan jauh sekali ke dalam hutan. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, mereka sampai di tengah hutan yang sangat lebat dan terasa sunyi sekali. Di sana mereka membangun sebuah gubuk kecil untuk bertapa. Ketika matahari mulai terbenam dan gubuk merasa sudah jadi, sepasang suami istri itu mulai pertapaannya. Mereka berdua duduk bersila seraya memanjatkan mata dan memusatkan konsentrasi mereka kepada Yang Maha Kuasa. Pertapaan itu mereka lakukan selama berminggu-minggu, namun tetap saja mereka masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Meskipun begitu, dengan menahan rasa lapar, haus, dan rasa kantuk, sepasang suami istri itu tetap saja melanjutkan pertapaan mereka sehingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-99, sepasang suami istri itu mulai merasa gelisah. Mereka merasa kalau Tuhan Yang Maha Kuasa tengah menguji kesabaran mereka. Padahal mereka sudah tidak tahan lagi menahan rasa haus, lapar, dan juga mengantuk. Untungnya, pada hari ke-100, seorang kakek tua datang menghampiri sepasang suami istri itu dan kemudian berdiri di belakang mereka. Hentikan pertapaan kalian. Kalian sudah lulus ujian, ucap sang kakek yang membuat sepasang suami istri itu terkejut. Sekarang kembalilah ke rumah, tunggulah dengan sabar. Tak lama lagi kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan akhirnya sepasang suami istri tersebut langsung menghentikan pertapaannya dan membuka kedua mata mereka. Namun ketika mereka menolehkan kepala mereka ke belakang, mereka tidak lagi menemukan wujud kakek tersebut. Penantian penuh dengan kesabaran. Akhirnya seorang suami istri itu memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Langkah kaki mereka terasa ringan karena dipenuhi dengan harapan bahwa usaha mereka pada akhirnya akan membuahkan hasil seperti yang sudah mereka inginkan. Sesampainya di rumah, kehidupan suami istri itu kembali berjalan seperti biasa. Mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Mereka seraya menanti karunia dari Yang Maha Esa. Dan benar saja, beberapa hari kemudian mereka mulai mendapatkan tanda-tanda kehadiran buah hati dalam kehidupan mereka. Pada suatu sore, sang istri merasakan kalau seluruh tubuhnya terasa pegal dan tidak enak. Dan kata istrinya, "Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual?" Keluh sang istri kepada sang suami. Dan kata suaminya, "Wah, mungkin itu pertanda baik, Dek. Itu adalah pertanda kalau kamu tengah hamil," ucap sang suami dengan wajah berseri-seri. Benarkah begitu, Bang? Kata sang istri yang tidak mengerti karena baru kali ini ia mengalami kehamilan. "Benar begitu, istriku," jawab sang suami sambil yakin. Keyakinan itu semakin bertambah ketika sang istri selalu menginginkan makan buah-buahan dan asam sebagai makanan
yang pedas. Dengan penuh syukur dan bahagia, sang suami selalu memenuhi permintaan istrinya. Setiap malam, ia pun selalu mengusap perut sang istri dan mengucap syukur. Jagalah baik-baik buah hati kita yang ada di dalam perutmu, istriku, pesan sang suami setiap malam. Waktu terus berjalan dan usia kandungan sang istri pun akhirnya genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sang ayah, anak laki-laki itu diberi nama Kumbang Banaung. Alangkah bahagianya sepasang suami istri itu ketika akhirnya bisa mendapatkan buah hati yang selama ini mereka idam-idamkan. Sepasang suami istri itu merawat dan membesarkan Kumbang Banaung dengan penuh kasih sayang. Ketika putranya mulai beranjak besar, setiap hari mereka juga memberikan nasihat dan petuah agar Kumbang Banaung tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan selalu santun serta bertutur sopan kepada siapapun. Tak hanya itu, sang ayah juga mengajarinya berburu menggunakan sumpit agar bisa bertahan hidup di tepi hutan. Seiring dengan berjalannya waktu, Kumbang Banaung kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan rupawan. Sayangnya, harapan kedua orang tuanya agar ia tumbuh menjadi anak yang berbakti rupanya tidak terwujud. Kumbang Banaung justru tumbuh menjadi anak yang berperilaku buruk dan tidak pernah mengindahkan seluruh petuah dan nasihat yang sering diberikan oleh orang tuanya tersebut. Pada suatu hari, sang ayah tengah sakit keras, namun Kumbang Banaung malah memaksa sang ayah menemaninya ke hutan untuk berburu. Maafkan ayah, ayah tidak bisa menemanimu, anakku. Bukankah kamu tahu sendiri kalau ayah sekarang sedang sakit? Ucap sang ayah dengan suara pelan. Kalau kau memang ingin berburu, berangkatlah terlebih dahulu, biar ibu yang menyiapkan segala keperluanmu, sahut sang ibunda. Meskipun merasa kesal, tetapi Kumbang Banaung terpaksa hanya bisa menurut dan menunggu ibunya mempersiapkan segala keperluan berburunya. Piring malawen untuk Kumbang Banaung. Anakku, ucap sang ayah ketika Kumbang Banaung tengah menunggu, ayah akan memberimu senjata pusaka. Ini adalah piring malawen yang bisa digunakan untuk keperluan apapun. Lanjut sang ayah seraya memberikan sebuah piring kecil kepada putranya. Akhirnya, Kumbang Banaung menerima piring pusaka tersebut, kemudian langsung menyelipkan ke dalam pinggangnya. Kemudian setelah semua keperluan berburunya sudah disiapkan oleh sang ibunda, ia pun berangkat seorang diri ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Kumbang Banaung langsung memulai perburuannya. Sayangnya, hingga hari menjelang siang, ia masih belum juga mendapatkan binatang buruannya satupun. Namun, ia tidak pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, Kumbang Banaung memutuskan untuk berjalan menyusuri hutan lebih jauh lagi, hingga tanpa sadar ia telah berjalan terlalu jauh dan tersesat di dalamnya. Karena khawatir, ia terus melanjutkan penyusurannya dan membuatnya semakin tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Akhirnya,
Kumbang Benaung memutuskan untuk berusaha mencari jalan keluar. Ketika mencari jalan keluar, tanpa sadar Kumbang Benaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa terlihat sangat ramai, itu langsung menarik perhatian Kumbang Benaung. Rupanya desa tersebut tengah mengadakan upacara adat yang dipimpin oleh kepala desa. Upacara tersebut dilakukan untuk mengantarkan masa pingitan sang kepala desa menuju masa dewasa. Upacara adat itu dinamakan dengan pagelaran tari yang bisa disaksikan oleh setiap warga yang hadir, termasuk Kumbang Benaung. Ketika tengah menyaksikan pagelaran tari tersebut, mendadak mata Kumbang Benaung tertuju pada seorang gadis yang duduk di kursi di atas panggung. Setelah itu, tidak lama dan tidak bukan adalah Intan, putri sang kepala desa Sanggu. Cinta Kumbang Benaung kepada Intan. Melihat kecantikan Intan, mata Kumbang Benaung sama sekali tidak berkedip. Wow, sungguh cantik sekali gadis itu. Batin Kumbang Benaung merasa takjub. Karena sebegitu takjub dengan sang gadis, tanpa sadar sudah sore dan matahari hampir tenggelam. Kumbang Benaung pun langsung panik dan teringat bahwa ia harus segera pulang. Untungnya kali ini Kumbang Benaung berhasil menemukan jalan pulang hingga ke rumah. "Kenapa kamu baru pulang, Kumbang Benaung?" tanya sang ibunda yang jelas terlihat cemas karena putranya baru sampai ke rumah ketika hari mulai gelap. "Kamu dari mana saja?" Kumbang Benaung kemudian menceritakan tentang perjalanannya di hutan hingga tersesat, namun ia tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang kedatangannya ke desa Sanggu dan keberadaan Intan yang menarik perhatiannya. Malam harinya, Kumbang Benaung tidak bisa tidur nyenyak karena terus terbayang akan wajah rupawan Intan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke desa Sanggu keesokan harinya. Benar saja, ketika matahari terbit, Kumbang Benaung langsung meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk berburu ke hutan. Namun, bukannya benar-benar berburu, ia justru berjalan ke desa Sanggu untuk menemui Intan yang jelita. Bahkan ia pun langsung mengajak Intan berkenalan. Setelah mengetahui bahwa si gadis tak hanya cantik, tapi juga ramah dan sopan, Kumbang Benaung semakin jatuh cinta pada sang gadis. Siapa sangka kalau rupanya diam-diam Intan pun merasakan perasaan yang sama kepada Kumbang Benaung. Hanya saja mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan itu dengan menyimpannya di hati masing-masing. Sejak saat itu Kumbang Benaung semakin sering menyambangi desa Sanggu untuk bertemu dengan Intan. Hal tersebut membuat penduduk sempat mengawasi dan membicarakan gerak-gerik mereka berdua. Para penduduk beranggapan bahwa mereka, Kumbang Benaung dan Intan, telah melanggar adat desa, di mana sebagai putri kepala desa seharusnya Intan menjadi contoh yang baik bagi gadis-gadis sebayanya untuk tidak berduaan bersama lelaki asing yang tidak jelas asal-usulnya. Pergunjingan itu rupanya sampai ke telinga kepala desa. Karena tidak ingin putrinya menjadi pembicaraan lebih jauh lagi,
Sang kepala desa akhirnya memutuskan untuk menjodohkan putrinya dengan seorang juragan rotan terkenal di desa Sanggu. Pada suatu hari, Kumbang Benaung tidak mengetahui tentang perjodohan itu. Mengungkapkan perasaan kepada Intan. "Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?" tanya sang Kumbang Benaung dengan yakin. Sayangnya kebimbangan yang ada di hati Intan membuat sang gadis tak bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Di suatu sisi ia sangat menyukai Kumbang Benaung, namun di sisi lain juga ia tidak ingin mengecewakan ayahnya yang telah menjodohkannya dengan juragan rotan. Sebenarnya Intan juga tidak menerima perjodohan itu, karena bagaimanapun juga sang juragan rotan sebenarnya sudah tua dan memiliki 3 anak. Namun karena paksaan dari sang ayah yang berwatak keras, Intan terpaksa harus menerimanya. Lamaran dari Kumbang Benaung. "Maafkan aku, Bang," ucap sang Intan merespon ucapan Kumbang Benaung setelah terdiam cukup lama. "Ada apa, Intan? Coba kamu ceritakan kepada abang," desak Kumbang Benaung. Setelah beberapa kali didesak oleh Kumbang Benaung, akhirnya Intan bercerita tentang perjodohannya dengan sang juragan rotan. Intan pun mengetahui bahwa sebenarnya ia sangat mencintai Kumbang Benaung, tapi tidak bisa melakukan apa-apa atas perjodohan karena terlalu takut pada sang ayah. Setelah mendengar penjelasan Intan, tanpa menunggu lama, Kumbang Benaung langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan tentang kisah cintanya bersama Intan. Setelah itu, ia juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa ia ingin melamar Intan. Sayangnya, kedua orang tuanya tidak memberikan restu kepada Kumbang Benaung. "Kita ini orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, Nak," ucap sang ayah. "Kita tidak pantas melamar anak orang kaya." "Benar apa yang dikatakan ayahmu, Nak," Kumbang Benaung, sahut sang ibunda. "Lagi pula, mana mungkin kepala desa akan menerima lamaran kita?" "Tapi Bu, aku dan Intan saling mencintai. Aku tidak mau menikah kalau bukan dengan Intan. Intan harus menjadi istriku," jawab Kumbang Benaung berapi-api. "Tidak, anakku, kamu harus mengurungkan niat itu. Kalau kamu merasakan nantinya kau akan mendapat petaka, mulai sekarang kau tidak boleh menemui Intan lagi," perintah sang ayah. Akhirnya Kumbang Benaung menekadkan hatinya. Meskipun sudah mendapatkan perintah dari sang ayah, tetap saja Kumbang Benaung tidak menghiraukannya. Ia bersikeras ingin tetap menikahi gadis pujaan hatinya itu. Ia mulai mengatur strategi. Pada suatu malam bulan purnama, secara diam-diam Kumbang Benaung pergi ke desa Sanggu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui Intan dan mengungkapkan keinginannya untuk mengajaknya sang gadis kawin lari. "Intan, menurutmu bagaimana kalau kita kawin lari saja?" tanya Kumbang Benaung tanpa banyak basa-basi. Siapa sangka rupanya pertanyaan itu justru langsung diterima oleh Intan. "Aku setuju, Bang. Aku juga sebenarnya tidak mau menikah dengan orang yang sudah memiliki anak," ucap sang Intan. Saat itu juga mereka berdua membuat rencana melarikan diri dari desa Sanggu. Setelah memastikan bahwa keadaan sekitar mereka cukup aman, Intan dan Kumbang Benaung berjalan mengendap-endap meninggalkan desa. Sayangnya baru saja berjalan beberapa langkah keluar dari desa, mereka berpapasan dengan
beberapa orang yang sedang melakukan ronda malam. "Intan, kumbang menaung, apa yang sedang kalian lakukan di sini?" tanya salah satu warga. Karena terkejut, tak sempat berpikir untuk menjawab apa, kumbang menaung justru menarik tangan Intan untuk berlari menjauhi warga. Tanpa sadar mereka berlari ke arah sungai. Si kumbang membawa lari Intan, teriak warga lainnya yang mendengar apa yang sedang terjadi. "Ayo kejar!" Pelarian kumbang menaung dan Intan. Mendengar teriakan warga, kumbang menaung dan Intan semakin mempercepat langkah mereka untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, ketika sampai di tepi sungai, mereka tidak bisa menyeberang sungai tersebut. Kumbang menaung mengadahkan tangannya berusaha mencari tempat jembatan atau alat yang bisa membantunya menyeberangi sungai tersebut. Dalam keadaan panik, mendadak kumbang menaung teringat akan pusaka sakti yang pernah diberikan ayahnya untuknya. Ia pun langsung mengambil piring pusaka bernama piring Malawen. Itu kemudian dilemparkannya ke sungai. Secara ajaib, piring pusaka tersebut berubah menjadi ukuran jauh lebih besar. Tanpa menunggu lama, kumbang menaung langsung menarik Intan untuk menaiki piring tersebut. Setelah keduanya berada di atas piring pusaka, mereka berdua tertawa gembira karena merasa akhirnya bisa selamat dari kejaran warga. Namun, ketika piring pusaka itu berada di tengah sungai, mendadak cuaca di langit berubah. Langit malam yang awalnya terang dan benderang dan dipenuhi bintang mendadak gelap gulita. Tak lama kemudian hujan deras disertai angin kencang dan turun dari langit. Suara guntur terdengar bergemuruh dan kilat tak kalah menyambar. Lebih parahnya lagi, gelombang air sungai mulai naik dan menghantam piring Malawen dari berbagai sisi. Setelah beberapa saat, karena terus digulung oleh gelombang dari sungai, piring sakti tersebut terbalik. Kumbang menaung dan Intan yang ada di atasnya pun langsung jatuh ke dalam sungai. Tak berapa lama kemudian, cuaca buruk berubah menjadi normal kembali. Tak lagi ada hujan deras, angin kencang, petir yang menyambar, atau bahkan gelombang air sungai. Tak hanya itu, sungai itu pun mendadak berubah menjadi danau berbentuk seperti piring Malawen. Orang sekitar danau tersebut kemudian diberi nama Danau Malawen. Sementara kumbang menaung dan Intan kabarnya telah menjelma menjadi 2 ekor buaya putih yang menjaga Danau Malawen. Inti cerita atau tema dari cerita rakyat asal-usul Danau Malawen adalah tentang menuruti nasihat orang tua. Kisah dari Kalimantan Tengah ini menggambarkan tentang kumbang menaung dan Intan yang sama-sama tidak mengindahkan pesan dari kedua orang tuanya, hingga akhirnya membuat Yang Maha Kuasa murka. 2. Di dalam dongeng asal-usul Danau Malawen ini terdapat 5 tokoh yang memiliki peran penting dalam membangun alur cerita, yakni sang sepasang suami istri, kepala desa, kumbang menaung, dan Intan. Sepasang suami istri digambarkan memiliki sifat yang sabar dan pantang menyerah dalam mendapatkan buah hati. Setelah mendapatkannya, mereka berusaha menyayanginya dan mengajarkannya kebaikan kepada buah hatinya sebisa mungkin. Kumbang menaung, sang putra dari suami istri tersebut, sayangnya tumbuh menjadi anak manja
dan seenaknya sendiri. Bahkan ia sering tidak menuruti nasihat yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Kepala desa adalah seorang pemimpin di desa Sanggu. Ia sangat menyayangi putrinya yang bernama Intan. Ia tidak menginginkan putrinya melanggar adat desa karena terus bertemu dengan pria asing secara diam-diam. Oleh karena itu, ia akhirnya menjodohkan sang putri dengan seorang juragan rotan di desa Sanggu. Sang putri kepala desa yang bernama Intan merupakan gadis yang rupawan, yang santun, namun karena cintanya kepada Kumbang Benaung, ia menjadi tidak menuruti segala perintah sang ayah. Bahkan ia bersedia melarikan diri bersama Kumbang Benaung begitu saja. Yang ketiga yaitu latar atau lokasi di mana cerita rakyat asal-usul Danau Malawen di atas diambil. Berada di rumah pinggir hutan, gubuk pertapaan di tengah hutan, desa Sanggu, dan di pinggir sungai. Yang keempat, alur atau jalan cerita asal-usul Danau Malawen termasuk dalam jenis cerita progresif atau maju. Legendanya dimulai dari pengenalan tokoh sepasang suami istri yang tengah menantikan kedatangan buah hati dalam hidup mereka. Nah, untungnya tidak berapa lama kemudian harapan itu pun terwujud. Konflik mulai muncul ketika sang putra bernama Kumbang Benaung mulai tumbuh dewasa dan menjadi anak yang seenaknya sendiri. Apalagi ketika ia tanpa sadar tersesat di desa Sanggu dan jatuh cinta kepada sang putri kepala desa. Kumbang Benaung pun sampai mengungkapkan perasaannya kepada kedua orang tuanya bahwa ia akan meminang sang putri. Namun kondisi keluarga mereka yang tidak memungkinkan kedua orang tuanya menasihati Kumbang Benaung untuk tidak memaksakan diri. Meskipun begitu, tetap saja sang putra memaksa, bahkan akhirnya berniat untuk kawin lari dengan sang putri yang bernama Intan. Yang kelima adalah pesan moral. Ada sebuah pesan moral yang bisa didapatkan dari cerita rakyat asal-usul Danau Malawen ini. Pesannya adalah seputar dampak buruk dan sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Hal tersebut bisa terlihat dari perilaku Kumbang Benaung dan Intan yang tidak mau mendengarkan pesan dari orang tua masing-masing. Pada akhirnya Tuhan pun murka dan menghukum mereka menjadi 2 ekor buaya putih. Selain unsur intrinsik dalam cerita rakyat asal-usul Danau Malawen ini juga bisa mendapatkan unsur ekstrinsik, yakni hal-hal yang di luar cerita melengkapi keberlangsungan kisahnya, seperti nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat sekitar Kalimantan Tengah. Fakta menarik tentang cerita asal-usul Danau Malawen. Sudah puas menyimak kisah tentang legenda asal-usul Danau Malawen? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mendapatkan juga informasi seputar fakta-fakta menarik yang berhubungan dengan cerita rakyat tersebut. Yang pertama, menjadi tempat wisata. Danau yang terletak di Desa Sanggu, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kini menjadi tempat wisata karena lokasinya itu tidak jarang masyarakat sekitar menyebutnya dengan Danau Sanggu. Padahal sebenarnya kedua danau tersebut berbeda, tetapi memang berdekatan dan nyaris menyatu.
Di pinggir sungai tersebut terdapat tanaman anggrek yang indah dan juga tempat memancing. Selain itu, kalau kamu bisa ke sana, kamu bisa bersantai di pinggir danau seraya menikmati air kelapa dingin yang menyejukkan. Di dekat Danau Malawen juga terdapat objek wisata pemandian Rawen atau Rawa Wendu. Menariknya, air yang berada di objek wisata pemandian tersebut berasal dari air aliran Danau Malawen. Demikianlah ringkasan kisah asal-usul Danau Malawen. Menarik bukan kisahnya? Kalau mau, kamu bisa membagikan cerita rakyat berasal dari Kalimantan Tengah ini kepada keponakan atau buah hati tersayang. Demikianlah legenda asal-usul Danau Malawen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.